Radio El Gangga. Hai mitra sejaman siar, masih bareng Devina di sini sampai jam 7 malam pas impas nanti. Tapi sekarang nih seperti biasa dari hari Senin sampai dengan Jumat, kalau misalkan abis maghribannya kita ada segmen mengaji. Kebetulan sekali sudah hadir bintang tamu utama kita, ada Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, apakah hari ini kabarnya baik Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah, tabarakallah. Nah buat mitra nih nanti yang mau bertanya sama Pak Ustadznya langsung bisa di WhatsApp kita di 0811186003. Kira-kira kita boleh sepil dulu nggak nih ke mitra nih Pak Ustadz? Kita hari ini mau ngebahas tentang apa nih? Judulnya itu merubah takdir. Oh, merubah takdir. Wow, buat mitra ya, Devina ingetin sekali lagi nih. Boleh banget buat mitra yang mau bertanya nanti di luar tema juga boleh, atau terkait dengan tema kita hari ini juga boleh banget. Langsung aja tulisin pertanyaan mitra sejaman siar di WhatsApp kita di 0811186003. Oke, baik Pak Ustadz, langsung aja kita akan memulai segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Mudah-mudahan juga zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan juga kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra, hari ini judulnya merubah takdir. Bahwasanya segala kehidupan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan miskin atau kaya, sudah semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sungguh luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sudah menakdirkan kita semua, baik yang yang miskin ataupun si kaya, bisa dirubah takdirnya. Dengan cara apa? Salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebuah kisah yang mana judulnya ini merubah takdir. Suatu hari malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya. Pasti kita mengetahui malaikat maut. Siapa namanya? Malaikat Israel alaihissalam. Malaikat bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, siapakah anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, itu tadi sahabatku sekaligus muridku. Malaikat pun bertanya kembali, ada apa dia datang menemuimu? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab kembali, dia ingin menyampaikan akan menikah besok pagi. Lalu malaikat bertanya, wahai Ibrahim, sayang sekali umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Habis berkata seperti itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak mau nyamperin daripada anak muda tersebut. Tetapi
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak usahlah memberikan rahasia Allah Subhanahu wa taala itu kepada anak muda tersebut. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tadi saya katakan memberhentikan atau menegur anak muda itu bahwa sesungguhnya anak muda itu besok pagi akan meninggal, akan mati. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Esok paginya Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam malah melihat anak muda ini panjang umur sehingga usianya 70 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada malaikat maut, kenapa malaikat maut berbohong tempo hari? Enggak mungkin malaikat itu berbohong. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam aja bingung, ini maksudnya bukan maksud menyepelekan malaikat. Yang mana menyampaikan jika anak muda itu akan mati besok pagi. Ternyata tidak jadi mati atau tidak mati. Bahkan umurnya panjang. Malaikat maut berkata, dirinya memang akan aku cabut nyawanya anak muda tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menahannya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan 7 dirham untuk anak-anak yatim. Setelah itu dia memberikan sedekah kepada anak yatim, lalu anak-anak yatim itu mendoakannya. Allah mengganti setiap dirham 10 tahun. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mencabut nyawanya. Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut. Hingga engkau masih melihatnya, kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kematian memang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu, memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Dan Allah memberitahu lewat kalam kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, wa qala Nabi SAW, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umra. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Selain bersedekah, yaitu silaturahim, adalah memanjangkan umur. Kita ambil kesimpulan bahwa ternyata takdir itu bisa dirubah. Kalau kita mati misalkan umur 50 atau umur berapa, itu bisa bahasanya bisa dinegosiasi. Bisa diperpanjang dengan caranya salah satunya bersedekah, salah satunya lagi bersilaturahim, dan banyak-banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra, besok hari Jumat, malam ini malam Jumat. Luar biasa, siapa orang yang bersedekah pada hari apapun, dan khususnya di hari Jumat, maka banyak kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Ada masjid, ada musola, ada tempat-tempat kebaikan, kirim sedekah kalian. Ada anak yatim, kasih anak yatim. Niatkan lillahi ta'ala kepada Allah, meminta daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling terpenting bukan umur panjang, tetapi bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wah, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan tentang tema kita hari ini, yaitu yang membahas tentang merubah takdir. Wah, ini langsung ada salah satu mitra yang membuka pertanyaan nih Pak Ustadz.
Langsung saja Devina bacain pertanyaannya berhubung sekarang sudah jam 18.24 Pak Ustadz. Ya. Ada salah satu mitra nih sejaman siar yang bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Ustadz, katanya mau bertanya perihal tema pembahasan hari ini tentang pertakdiran. Waduh, katanya boleh gak sih Pak Ustadz kita meminta kepada Allah untuk merubah takdir kita? Bisa. Nah gimana itu Pak Ustadz? Boleh, karena simpelnya begini, tugas kita adalah meminta. Dalam Al-Quran itu jelas Allah berkata dalam firman-Nya, Ud'uni astajib lakum. Bahasa kita sehari-hari ini orang Betawi, orang Bekasi, minta membuat terkasih. Cuman kita mau nggak minta. Selain kita minta kepada Allah, ayo jalanin yang Allah senang. Sehingga Allah merubah kita menjadi baik pastinya, bukan lebih buruk. Untuk menjadi baik itu pasti ada ujian juga, gitu ya. Pernah kita bahas ke Devina, orang yang sering masuk kelas pasti ikut ujian. Tapi orang yang tidak masuk kelas, dia kira-kira masuk ujian tuh malu, takut. Karena gak pernah masuk ya. Maka kalau ada orang yang jauh sama Allah, dia bilang ini ujian dari Allah. Sedangkan dia gak pernah masuk kelas, bilangnya ujian. Nah, insya Allah kita yang kedua termasuk kita sering mengikuti pelajaran dari Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diuji sama Allah. Katakan kepada diri kita dengan hati kita, ya Allah, kuatkanlah ujian ini, berikanlah kemudahan, kelancaran dan lain sebagainya. Nah, kekuatan doa itulah yang membuat takdir itu berubah. Sedekah itu diterima, tapi lebih baiknya bersedekah dibarengi dengan doa. Karena apa? Yang Allah pinta itu satu, taat, yang kedua pengakuan kita. Taatnya apa? Sedekah kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pengakuan Allah, ya Allah, mudah-mudahan sedekah sedikit ataupun banyak yang tadi itu engkau terima, kan begitu minimal doanya. Terus boleh nggak dalam doa itu atau sedekah itu kita lampirin, ya Allah, saya belum nikah, ya Allah, mudah-mudahan jodoh saya wanita yang solehah. Itu contohnya doanya Bang Jerry itu. Nah, itu boleh. Kata Bang Jerry, perasaan dari tadi diem aja Pak Ustadz. Langsung kena ya. Itu boleh, karena apa? Oke, saya curah sedikit. Karena ketika saya pernah saya katakan gini, mungkin Bang Jerry sering dengar, kalau milih pacar itu gampang, tapi memilih bagaimana menjadi jodoh kita atau istri kita atau suami kita itulah tidak mudah. Karena ada proses-prosesnya gitu ya. Ada yang kaya mungkin nggak terima kita. Ada yang cantik mungkin nggak terima kita. Tapi yang lebih dahsyat kita minta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodohku yang engkau ridhoi. Apabila dia belum mengenalmu, mudah-mudahan dia nikah dengan saya tambah mengenalmu dan lain sebagainya. Jadi minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya mentertawakan orang, ada bina, mentertawakan teman saya. Dia punya doa begini, ya Allah, dia dulu ngefans banget sama Luna Maya. Mudah-mudahan Luna Maya jadi istri saya. Saya tawain, oh lu tawa, kata dia. Bukannya nggak pasti dari Allah, semua pasti dari Allah. Kalau Allah udah ngizinin pasti. Tapi begini bro, lu kerja aja belum? Itu skincare kalau bahasa orang sekarang ya, skincare Luna Maya aja berapa? Ya kan bahasanya make upnya Luna Maya itu berapa? Maksudnya apa? Kita minta kepada Allah, ya kita ukur diri kita. Jangan maksain gitu ya. Misalkan, ya Allah, saya pengen nikah sama anak Sultan Brunei. Gak apa-apa doa mah, cuman kita yang bagus itu ketika minta kepada Allah, kita kembalikan kepada diri kita. Begitu kan? Oke, berarti memang boleh ya untuk memohon untuk merubah takdir ya Pak Ustadz. Nah, semoga untuk mitra yang bertanya sudah terjawab ya secara langsung jawabannya oleh Pak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz, mitra yang sama yang tadi, kalau misalkan memang boleh katanya memohon kepada Allah untuk merubah takdirnya, nah doa apa nih Pak Ustadz yang bisa diamalkan untuk mengubah takdir kita? Ada, silakan di Google boleh tuh, ada doa selamat namanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut, dan seterusnya. Jadi doanya itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ini butirannya aja dengerin dulu. Nanti di Google boleh. Kalau udah dikasih ngambil di Google boleh. Ini doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, kok ada maut-mautnya, berarti bicara mati ya. Nah, jadi doa ini doa sempurna. Saya katakan semua doa itu sempurna. Salah satunya ini. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Kak Devina, bukan hanya dunianya saja. Bukan hanya senang di dunia, tapi juga senang di akhirat. Salah satunya senang ketika kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin kalau doa ini kepanjangan, boleh Bang Sawa tadi itu. Atau siapa yang bertanya, doa sapu jagar. Ini pendek, amalin. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini baca habis, waktunya kapan terserah. Tapi saya sedikit ngasih masukan. Sebelum kita berdoa ada caranya. Pertama istighfar. Ya minimal sekali, maksimal 3 kali gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendek aja, yang pendek aja. Yang simple tapi bisa kita. Yang kedua sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, barulah kita berdoa kepada Allah. Jadi istighfar, hamdalah, sholawat, baru kita berdoa. Terakhir baru kita tutup dengan biasanya doa sapu jagan, ataupun doanya walhamdulillahirabbil alamin. Terakhirnya begitu. Ini tips adab atau syarat rukun berdoa. Di awal dengan istighfar, yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bersolawat kepada Nabi, barulah hajat kita yang dimasukin atau kita berdoa kepada Allah. Terakhirnya kita tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih ya. Semoga terjawab pertanyaan dari Mitra Jaman Siar tentang pengamangan dari doa yang digunakan untuk mengubah takdir ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz nih dari Mitra Jaman Siar. Ini pembahasan tema yang kemarin yang belum sempat dipertanyakan. Jadi Devina mau bertanya lagi nih soal pertanyaan ini sama Pak Ustadz. Katanya assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau izin bertanya Pak Ustadz, kira-kira orang yang habis melaksanakan suatu ibadah, contohnya seperti pulang ngaji, terus kadang ngeluh nyampe rumah bilang capek, kira-kira ibadahnya itu makruh enggak ya Pak Ustadz? Jadi benar juga makruh. Jadi makruh itu kan dibenci sama Allah. Jadi Allah nggak suka, nggak demen sama orang yang melakukan sesuatunya itu diperhitungkan. Jadi kan kayak orang aduh capek banget ngaji, jangan. Ya Allah makasih. Udah gitu aja. Kalau simpelnya bahasa ajaran Islam aja, ya Allah alhamdulillah. Sebenarnya begini Kak Devin, kita ngeluh itu hanya diri kita kepada Allah. Orang lain nggak boleh tahu. Sebenarnya begitu. Ya Allah gini amat ya hidup. Nah ini depan Allah langsung. Maksudnya sendiri aja kita. Jangan sampai orang lain tahu keluh kesah kita. Nah tapi kalau ada orang lain, udah ganti. Ngeluhnya diganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya Allah alhamdulillah luar biasa ya Allah. Gitu kan. Jadi kekurangan kita ini ditutupin dari kalimat kita. Dan Allah malah mendatangkan kebaikan atau rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ya manusia memang tempat ngeluh ya. Ya tempat ngeluh. Kita ngelakuin salah ngeluh. Ngelakuin tidak salah atau benar ya ngeluh. Ya inilah manusia, tapi saya kasih tips. Kalau ngeluh kita sama Allah aja. Ya Allah. Makanya kan disunahkan bangun tengah malam karena orang lain enggak ada itu pada tidur. Nah, biar kita komunikasi secara langsung kepada Allah. Terus yang kedua kalau ada orang lain atau di tempat umum lah, atau sama anak, sama suami, dan sama istri, dan sebagainya, alhamdulillah tutupin. Apalagi lelaki itu nggak bakalan nunjukin capeknya dia kepada istrinya, kepada anaknya, karena lelaki itu lebih sedikit diam tapi banyak berpikir begitu. Jadi
baiknya kita ganti kalimatnya dengan kalimat hasanah. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, luar biasa gitu kan. Jadi luar biasa ini padahal melelah gitu, tapi kita ganti dengan luar biasa, ya Allah. Udah begitu aja. Oke, wah semoga terjawab untuk salah satu mitra yang bertanya yang mengenai makruh nggak sih. Sebenarnya banyak banget juga sih Pak Ustadz yang sering seperti ini ya. Iya, benar. Mungkin ini nggak cuma pertanyaan dari salah seorang mitra aja. Jadi Salah satunya saya. Oh, Pak Ustadz juga pernah merasakan hal ini. Wah, kayaknya Karena memang banyak. tadi saya bilang kita sebagai manusia ya nggak jauh dari ngeluh gitu ya. Kita ngelakuin apa namanya, contoh kita kerja nih dapat duit, itu kan enak gitu. Kita ngeluh, capek juga ya, gitu kan ya. Oh, itu nggak boleh ya berarti Pak Ustadz? Nah, kita ganti dengan kalimat hasanah, misalkan ya Kak Devina tahulah ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada Allahu akbar, ataupun astagfirullahaladzim. Udah gitu aja lebih baik gitu. Jadi satu, kita bersandar kepada Allah tuh kalimatnya. Yang kedua, kelemahan kita kita nutupin kelemahan kita, hanya Allah yang tahu kelemahan kita. Betul. Baiknya gitu. Oke, baik. Terima kasih atas Pak Ustadz atas 3 pertanyaan dari mitra Jaman Siar yang sudah ditanyakan untuk sesi hari ini. Berhubung sekarang udah jam 18.36 yang artinya kita sudah harus menutup segmen mengaji pada hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk dibacakan doa penutup pada kegiatan mengaji hari ini. Baik mitra Gangga, selalu saya katakan ini khususnya buat saya. Ayo kita semangat, kita perbaiki diri kita. Kita tahu kok kurang kita, lebih kita yang tahu diri kita. Dan yang bisa memperbaiki itu diri kita, bukan orang lain. Orang lain hanya sebatas penasehat, sebatas jembatan yang pernah kita lewatin. Pada nyatanya kita yang tetap berjalan, kita yang terus menghadapi dan sampai berjumpa dengan kematian, dan amal itu semuanya diminta pertanggungjawaban. Maka terus ajak diri kita, zahir batin kita, semangat buat Allah, cari ridho Allah, gitu-gitu. Motivasiin biar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi apabila kita ada hajat, kalau kesah kita yang terkendala gitu ya perbanyak silaturahim yang pertama, yang kedua perbanyak bersedekah, yang ketiga banyakin doa. Insya Allah 3 dari itu semua memberikan kita kemudahan. Bukan berarti yang berbicara ini lurus-lurus aja gitu ataupun nggak ada masalah. Sama, saya juga manusia. Cuman bagaimana caranya, bukannya nggak mau nunjukin kekurangan, tapi sunnahnya di agama Islam itu nggak boleh nunjukin kekurangan depan orang lain. Yang ada manusia belum tentu menghargai kekurangan kita, yang ada menjatuhkan kekurangan kita. Maka kekurangan kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. OTW back to Allah, saatnya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.